Nah, di website tbbs.turkeybursary.government.tr, aku mau ngasih tahu proses awal pembuatan akun. Silahkan klik register. Di sini ada bagian name, middle name, dan juga surname. Misalnya nama aku cuma 2 kata nih, Fahruki Waris. Jadi name-nya Fahruki, middle name-nya dikosongin, surname-nya Waris. Kalau 3 kata, menurut aku persis sama. Email, password, dan secret question dicatat baik-baik karena nanti pengumuman berkas bakal diumumkan melalui akun ini. Kita kembali ke homepage. Oke, silahkan login. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Ini beberapa informasi sudah aku jawab sebelumnya. Jadi nanti di bagian sebelah kiri layar itu cuma ada 2. Yang pertama lingkaran warna merah dan juga lingkaran berwarna kuning. Untuk lingkaran berwarna merah itu artinya wajib diisi. Untuk yang kuning tidak wajib diisi. Dan setelah lingkaran ini diisi, maka akan berubah menjadi 2 centang biru seperti yang aku perlihatkan ini, karena aku udah isi sebelumnya secara lengkap. Tapi sebelum kalian mengisi semua bagian ini, kamu cek dulu di homepage. Di sana bakal ada informasi kalau misalnya pendaftaran beasiswa itu udah dibuka apa belum. Untuk S1 di sini bagian S1 udah terbuka dari 9 Januari sampai 20 Februari. Tapi kita belum bisa klik karena uh, persyaratan wajib ataupun bagian yang wajib diisi itu belum kita penuhi. Dan di sini tertulis not suitable. Jadi kita harus isi dulu satu persatu. Kita mulai dari personal information. Di personal information silahkan klik edit. Nah, di bagian dalam itu kamu isi informasi pribadi kamu sesuai tipe identitas yang kamu pilih. Di sini ada 2 pilihan, KTP dan juga paspor. Dan salah satunya aja, dua-duanya ini tidak perlu ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Misalnya contoh KTP, masukin ID number, ini asal aja sebagai contoh, kemudian masukin berkasnya, dan saran aku berkasnya itu dalam bentuk PDF atau scan gambar. Ini untuk kamu yang punya kewarganegaraan lain selain Indonesia. Kemudian di bagian bawah masukin agama, etnik, dan misalnya di sini status disabilitas. Alhamdulillah I don't have any disability. Dan jangan lupa selalu save setiap perubahan yang kamu lakukan. Di bagian selanjutnya informasi hobi. Nah, di bagian informasi hobi ini ada 2 yang bisa kamu isi. Yang pertama dalam bentuk esai, yang kedua dalam bentuk pilihan. Nah, untuk bagian esai ini kamu disuruh untuk menguraikan atau mendeskripsikan hobi kamu. Tapi menurut aku ya, hobi yang kamu tulis di sini adalah hobi utama kamu. Dan usahakan hobi utama kamu itu mendukung dan juga masih relate dengan bidang yang kamu pilih. Contohnya nih, kamu pilih jurusan biologi. Nah, di sini coba deskripsikan hobi kamu yang berkaitan dengan jurusan itu. Misalnya aja nih, ini cuma contoh, saya memiliki hobi mengumpulkan spesies-spesies tanaman tertentu untuk diteliti dan segala macam. Nah, itu kamu tulisnya secara menarik. Jangan cuma nulis hobi saya adalah mengumpulkan bunga. Enggak seperti itu. Kamu uraikan, deskripsikan, dan kamu bisa lihat contoh menulis esai yang baik dan benar di internet. Biar ini lebih proper nantinya. Dan di sini lebih ke pilihan, dan kamu bisa masukin hobi-hobi kamu yang lain. Jadi tadi hobi utama, ini hobi kamu yang lain. Misalnya selain mengoleksi tanaman dengan spesies tertentu, kamu juga senang dengerin musik, main komputer, dan tentunya collecting karena tadi kamu suka mengoleksi tumbuhan kayak gitu. Dan misalnya suka wisata kuliner, pilih food. Dan jangan lupa di save. Nah, setelah di save, di bagian masih pada bagian ini ada lagi nih informasi special talent. Special talent maksudnya apa? Ini special bakat kamu. Dan kadang ada yang nanya, Kak, kalau misalnya bakat aku cuman sedikit di bidang itu. Misalnya aku punya bakat di bidang musik, khususnya gitar, tapi cuman tahu dasar-dasar gitar. Itu perlu nggak sih dipilih? Menurut aku nih, silahkan pilih. Ketika kamu udah punya bakat di bidang tersebut, mau itu kecil ataupun besar, silahkan diklik karena nanti pada saat wawancara kamu juga nggak bakalan ditanyain, kamu nggak bakal disuruh praktekin, apalagi hal-hal yang membutuhkan properti misalnya seperti football, basketball, itu nggak bakalan ditanyain sama pewawancara, dan juga nggak disuruh praktek main bola atau main basket, jadi silahkan dipilih. Kemudian udah oke. Jadi di sini bakalan ada informasi kalau udah sukses, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, family information. Di bagian family information silahkan edit.
masukkan nama orang tua. Is your mother still alive or no? Silahkan, alhamdulillah yes, yes. Kemudian di bagian kanannya itu apakah orang tuamu bekerja atau tidak. Kalau di sini kasusnya misalnya aku ibu rumah tangga jadi nggak perlu. Kemudian ayah saya bekerja. Dan yang paling banyak ditanyain misalnya ada pekerjaan orang tua kamu yang tidak ada pilihannya di bagian occupation. Nah itu tulis aja worker. Jadi pilih saja worker dan di sini nama toko orang tua kamu, misalnya toko Budi Sentosa kayak gitu, atau tempat kerja orang tua kamu. Kan biasanya wira swasta nggak ada pilihannya ya di sini, jadi kamu bisa pilih worker. Dan posisinya misalnya staff, kemudian jumlah keluarga, jumlah saudara, dan di sini kamu bisa download aplikasi XE untuk mengconvert gaji dari orang tua kamu keseluruhan ayah dan ibu itu dalam dolar berapa. Misalnya contoh aja di sini aku 250 sampai 500 dolar. Kemudian save. Nah, your family information has successfully been updated. Jadi udah diupdate dan jangan lupa selalu cek apakah udah 2 centang biru atau tidak. Kita lanjut lagi ke kontak info. Di kontak info ini ada 2 yang harus kita isi. Yang pertama, tempat tinggal kita sekarang dan juga tempat tinggal menetap kita sebelumnya. Kayak gimana? Misalnya nih, kamu sebenarnya asli Bogor, tapi saat ini sedang kuliah di Jakarta dan sampai sekarang pun masih tinggal di Jakarta. Itu diisi di bagian ini. Current contact info. Masukin Jakarta Pusat seperti biasa, dilengkapin semua. Kemudian di situ ada informasi tempat tinggal kamu yang berbeda. Nah, misalnya kamu asalnya Bogor nih dan orang tua kamu masih tinggal di sana, itu diklik dan masukin informasinya seperti ini. Kemudian ada pertanyaan berapa lama kamu udah tinggal di address tersebut, di alamat tersebut. Ini tuh untuk alamat yang sekarang. Misalnya kamu kuliah di sana, dan biasanya kan 4 tahun ya, 4 tahun. Ya kamu tulis 4 tahun. Dan tujuan kamu tinggal di Jakarta apa? Yang seperti aku bilang tadi, misalnya kamu lagi kuliah, pilih education atau lagi SMA, apa udah menikah sambil nyari kerja bisa pilih marriage, atau lagi kerja bisa pilih occupation kayak gitu. Dan di bawahnya lagi ada bagian sosial media. Nah, bagian sosial media ini penting menurut aku. Kamu bisa menambahkan hal-hal yang pengen kamu sampaikan ke pemberi beasiswa yang tidak bisa kamu tuliskan di sini. Misalnya kamu punya konten-konten bermanfaat di Instagram, kamu bisa tambahkan link Instagram kamu di bagian other. Dan selain itu di sini ada LinkedIn. LinkedIn ini menurut aku penting ya, karena walaupun pada saat pendaftaran sebelumnya aku nggak manfaatin LinkedIn ini, tapi untuk kamu aku saranin, misalnya masih ada waktu, silahkan buat akun LinkedIn dan diisi sebaik mungkin. Itu bisa menjadi promosi kamu dalam tanda kutip menjual diri ke pihak YTB. Karena isi dari LinkedIn ini seperti CV yang bisa dilihat di internet. Dan gimana sih Kak kalau misalnya aku punya Facebook dan Twitter tapi isinya aku cuma ngoceh doang? Saran aku nggak usah dimasukin kalau gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada manfaatnya dan nggak bisa mendukung kelulusan kamu, mending nggak usah masukin sosial media itu. Dan jangan lupa di save. Oke, ini udah update juga. Kita lanjut ke bagian education information. Di bagian education information yang paling banyak ditanyakan adalah, Kak, apakah aku wajib untuk upload ijazah SMP? Jadi berdasarkan pengalaman awardee dan aku sendiri juga, banyak yang tidak mengupload ijazah dan memang tidak wajib. Jadi kamu bisa langsung upload ijazah SMA, dan untuk kamu yang daftar S2, masukin ijazah S1 juga. Jadi SMA dan S1. Associate degree itu apa? Ini kita sering sebut D3 di Indonesia. Dan untuk yang mau daftar S3 berarti masukin S1, SMA, dan juga S2, ijazah S2. Nah, kita lihat contohnya, misalnya SMA nih. Nah, di bagian high school information, silahkan masukkan contoh country Indonesia, city. Dulu kan aku sekolahnya di kabupaten, aku masukin Bulukumba. Dan masukin sekolahnya, dan aku dulu di SMK. Jadi SMK juga bisa daftar guys, SMK. Educational stakes, masukin secondary education, dan high school type-nya ini general untuk SMA, religious untuk madrasah, vocational high school untuk SMK. Dulu aku jurusan teknik komputer dan jaringan, makanya di sini aku pilih bidang technical.
Nah, yang menjadi perbedaan di sini adalah di bagian status. Di sini ada bagian continuous dan juga graduate. Untuk teman-teman yang masih SMA kelas 3 sekarang, itu udah bisa daftar dengan ketentuan kamu pilih continuous dan juga masukin tanggal pertama kali kamu daftar SMA dan estimasi waktu kapan kamu selesai. Ini bisa kamu tanyakan ke pihak sekolah tanggalnya berapa, biasanya sebelum bulan Mei atau sebelum wawancara YTB. Nah, perbedaan yang kedua adalah misalnya kamu masih kelas 3, yang muncul itu cuman upload transkrip. Jadi kamu cuman bisa ngupload transkrip nilai hasil rangkuman dari semester 1 sampai semester terakhir. Dan itu aku jelasin gimana cara buat transkripnya di video ini. Kamu bisa cek. Dan untuk grade type-nya itu kamu bisa masukin nilai rata-rata yang kamu buat tadi. Jadi nilai rata-rata dari transkrip nilai rapor itu kamu masukin di sini. Sekarang aku liatin misalnya kalian yang udah lulus. Nah, yang udah lulus bakal ada tambahan 2 kolom. Jadi kolom ngupload ijazah karena udah punya ijazah, dan kolom transkrip nilai. Jadi kan biasanya kita punya 2 nih, ijazah dan SKHU, surat keterangan hasil ujian. Itu yang di-upload di bagian transkrip. Untuk grade type masih banyak yang bingung juga. Untuk SMA itu umumnya 0 sampai 100. Jadi misalnya rata-rata nilai kamu adalah 75. Jadi di kolom pertama kamu masukin 75, kemudian di grade selanjutnya itu adalah komanya, misalnya 75,3. Tapi kalau misalnya nggak ada komanya, kamu cuma dapat nilai 75, ya di sini ditambahin 00. Kayak gini, 75,00. Kalau misalnya ada komanya 75,20. Nah, kayak gini 75,20. Tapi biasanya sih nggak pakai koma ya. Nih, ijazah SMK. Kemudian transkrip. Ini transkrip nilainya. Have you achieved any significant ranking at this education? Jadi biasanya untuk SMA nih, kamu punya sertifikat peringkat 1. Kamu pilih yes, pilih tingkatnya apa sekolah, terus rankingnya berapa, misalnya ranking 1. Pun juga kalau kamu ada prestasi di kota kamu, dan itu tidak harus ada itu ranking 1, 2, dan 3, kamu bisa pilih 5 sampai 100 kayak gitu. Dan kalau misalnya ada lagi, kamu klik ini dan masukin contoh sertifikat pencapaian kamu sebagai bukti. Pun kalau misalnya tidak ada, kamu nggak apa-apa. Kamu nggak perlu upload, karena biasanya kan waktu kita SMA misalnya kita ranking 1 nih, kita nggak dapat sertifikat, tapi kamu nggak bohong gitu, kamu emang benar-benar ranking 1, silahkan tulis di sini bagian school dan juga achievement rank itu 1, nomor 1 kayak gitu. Dan jangan lupa setiap perubahan. Lanjut lagi untuk S1 seperti itu, sama halnya kayak yang tadi ya, masukin Indonesia, city-nya Bulukumba, Makassar. Aku kuliahnya di kota Makassar. Di sini Universitas Hasanuddin. Dan biasanya sih lebih ke pakai bahasa Inggris ya, berarti Hasanuddin University. Hasanuddin University. Oke. Fakultas Fisheries, Marine and Fisheries, kemudian Departemen Fishery. Status aku udah lulus. Start date ini juga berlaku ya buat kalian yang belum lulus, bisa juga. Jadi untuk yang S1 dan masih dalam tahap skripsi tapi ada kemungkinan bisa lulus sebelum bulan Mei, bisa ujian skripsi sebelum bulan Mei, kamu bisa tetap pilih continue, dan yang diupload cuman IPK terakhir kamu kayak gitu. Ini kasusnya misalnya kita udah graduate, tanggal 4, graduation date, jangan lupa masukin grade di sini yang aku bilang tadi, aku 3,89, masukin diplomanya ini, kemudian transkrip ini yang disatuin dalam PDF. Biasanya kan untuk S1 ini, untuk yang mau daftar S2, transkripnya itu bisa lebih dari 1 lembar ketika ditranslate. Caranya gimana?
kamu masukin dulu ke Word. Jadi ada sampai 3 halaman dan itu dijadikan PDF. Jadi nanti cuma satu file, tapi pas dibuka ada 3 halaman di dalamnya, kayak gitu. Itu berlaku di semua berkas. Ketika lebih dari satu, kamu masukin ke Word dulu, kemudian dijadiin PDF. Yes, aku pernah misalnya tingkat fakultas jadi mahasiswa terbaik ketiga. Ya udah, aku tulis ini dan saya aku punya sertifikatnya, aku upload sertifikatnya. Ini contoh aja ya, terserah aja dimasukin kayak gini. Terus save. Nah, di sini nanti akan ada kelihatan nih SMA berapa, S1 juga gimana. Nah, ini sebelum proses pendaftaran ditutup, kamu masih bisa hapus dan juga bisa edit kayak gitu. Nah, selanjutnya, untuk yang wajib itu dia nggak ada sistem hapus kayak gitu karena memang wajib. Jadi memang yang paling wajib adalah sertifikat ijazah SMA. Lanjut ke language detail. Di sini bahasa ibu kita misalnya Indonesia, bahasa Indonesia. Kemudian kamu punya, nah ini yang sering juga banyak ditanyain, apakah wajib TOEFL atau tidak. Kalau misalnya kamu punya sertifikat TOEFL, silahkan dimasukin. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Contoh misalnya aku ada nih, aku English, kemudian I have certificate. Nah kayak gitu, terus masukin examnya apa. Ini pilihan-pilihan tipe sertifikat bahasanya ada via PBT, IBT, IELTS, dan lain-lain. Misalnya aku dulu cuman PBT ya, yang sistem ITP gitu. Terus tanggalnya kapan tesnya, misalnya tanggal 2015 Maret, tanggal 28, bulan Februari. Kemudian grade-nya aku kemarin cuman standar banget 470. Desimal ya udah di sini 00 kayak gitu kan. 470 desimal itu kayak koma berapa gitu, tapi kan nggak ada jadi pilih 0 aja. Masukin dokumennya ngasal lagi, coba contoh doang, save. Nah oke, udah kan. Terus kamu bisa nggak bahasa Turki? Kalau nggak, tulis no, kemudian save. Ini juga di save lagi, jangan lupa untuk selalu di save ya guys. Oke, udah semua lengkap dan udah warna biru juga, centang 2. Lanjut ke work experience. Nah di bagian work experience ini di sini ada, kamu bisa masukin apakah kamu udah selesai bekerja atau saat ini masih bekerja, dan juga statusnya apa, ada yang statusnya magang atau enggak, itu juga tetap bisa dimasukin. Pilih aja, kemudian add, masukin Indonesia. Terus institusinya misalnya kamu kantor Cahaya, ini contoh aja ya, kantor Cahaya, posisinya sebagai worker. Kemudian posisi di sini lagi tuh lebih ke posisi spesifik kamu kayak gitu. Kalau ini general, ini spesifik. Kemudian statusmu, kamu masih bekerja atau udah selesai. Kemudian kapan kamu mau mulainya, misalnya mulainya sejak tahun 2019 Maret 15, kemudian selesai di tahun 2020 Agustus tanggal 12. Dan di sini kamu bisa jelasin deskripsi pekerjaan kamu seperti apa. Dan jangan sederhana, tapi buat semenarik mungkin apa yang kamu kerjakan pada saat bekerja kayak gitu. Kita contoh aja di sini, kemudian save. CV, masukin CV kamu. Kalaupun nggak ada, misalnya di SMA belum banyak pengalaman itu juga nggak wajib, tapi kalau ada silahkan dimasukkan. Nah lihat nih, misalnya aku nggak masukin ya, itu masih tetap bakal berwarna biru. Coba tuh,
dia biru, walaupun aku nggak masukin CV, berarti itu nggak wajib. Ini juga, ini untuk GRE, GMAT, dan SAT. Ini tergantung universitas yang kamu pilih. Kamu bisa cek di video ini, kemudian masuk di website universitas, lihat apakah universitas itu butuh GRE, GMAT, dan SAT. Tapi secara umum, YTB akan membantu kalian untuk memilihkan universitas yang tidak membutuhkan ini. Misalnya nanti kamu udah masukin 20 pilihan universitas, dan ternyata di pilihan pertama itu membutuhkan GRE, maka kemungkinan terbesar kalau misalnya persyaratan yang lain kamu memadai dan layak untuk lulus, kamu ditempatkan di pilihan kedua yang tidak membutuhkan GRE, GMAT, dan SAT. Begitu pula dengan sertifikat TOEFL. Jadi bisa dibilang beasiswa YTB ini juga sangat membantu awardi dalam menentukan universitas tanpa harus cek terlebih dahulu persyaratan dari universitas tersebut, kayak gitu. Jadi aku nggak masukin kalau aku dulu juga nggak punya GRE, GMAT, dan SAT, karena memang jurusan aku juga nggak butuh sertifikat itu, biasanya lebih ke manajemen atau bisnis. Selanjutnya di bagian social activity ini ada dua bagian, ada yang award, project, dan certificate, ada untuk voluntary activities. Nah, untuk kegiatan teman-teman yang punya sertifikat itu masukinnya di bagian yang pertama. Tapi kalau yang nggak punya sertifikat, masukin aja ke voluntary. Biasanya ini organisasi, misalnya himpunan mahasiswa jurusan biologi gitu. Biasanya kan kalau kita jadi pengurus kita nggak dapat sertifikat nih. Nah, kamu masukin aja di bagian voluntary, karena di sini kita tidak disuruh untuk masukin sertifikat. Cuman nulis misalnya himpunan mahasiswa jurusan biologi, ini contoh ya, kamu bisa nulisnya secara lengkap. Aku nulis gini aja biar lebih cepat. Misalnya instansi atau NGO, Faculty of Biology. Ini contoh aja ya, deskripsinya apa. Nah, di sini kamu bisa jelasin apa jabatan kamu di himpunan tersebut. Kemudian di save, kita harus deskripsiin. Nah, kayak gini. Untuk award, project, dan sertifikat, kamu bisa lihat punya aku, contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya udah masuk, ini cuma contoh doang. Akan berubah jadi centang biru juga. Kemudian Turkey Experience. Ini ada pertanyaan, silahkan dijawab. Apakah kamu berada di Turki sekarang? Misalnya iya, no. Kemudian jawab pertanyaan ini. Please specify how you learn about this scholarship. Misalnya kamu dapatnya dari channel YouTube aku, silahkan tulis di sosial media mungkin, atau penerima Turki. Misalnya dari KUKI, aku Turki scholarship holder atau graduate. Kemudian apakah kamu punya hubungan dengan penerima beasiswa sebelumnya? Misalnya dengan aku nih, kalian sering chatan dan kita udah kenalan di YouTube dan Instagram, silakan yes, tuliskan nama aku. Saya Fahruki Waris. Surname-nya Waris. Friend, purpose of your study in Turkey. Lengkapi semua informasi baik yang wajib maupun tidak wajib, kamu akan dialihkan ke bagian aplikasi pendaftaran, yang dimana di sini kamu udah bisa menyetujui beberapa application condition, terus juga mulai mengurutkan jurusan dan juga universitas, menulis letter of intent, dan juga menentukan lokasi wawancara dan lain-lain. Untuk tips dan triknya jangan lewatkan, aku bakalan up di YouTube di hari Jumat jam 2. See you and good luck.